Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Latifah Num Azahra dengan NIM C0D022041. Di sini saya akan menjelaskan pembukuan dalam akuntansi pajak, mata kuliah akuntansi perpajakan dengan dosen pengampu Dr. Wirmi Eka Putra, SEMSI, CIQNR, CSRS. Yang pertama ada pengertian. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan, dan biaya, serta jumlah harga peroleh dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi pada setiap tahun pajak berakhir. Wajib pajak yang wajib menyelenggarakan pembukuan ada dua. Yang pertama, wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas di Indonesia, dan wajib pajak badan di Indonesia. Ketentuan umum pembukuan. Menurut ketentuan pokok pembukuan pasal 28 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, yang wajib menyelenggarakan pembukuan adalah 1. Wajib pajak badan. 2. Wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas, kecuali wajib pajak orang pribadi yang peredaran brutonya dalam setahun kurang dari 4,8 miliar. Sedangkan yang dikecualikan dari kewajiban pembukuan menurut pasal 28 ayat 2 Undang-Undang KUP adalah 1. Wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang diperolehkan menghitung penghasilan neto dengan menggunakan norma perhitungan penghasilan neto. Dan wajib pajak orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. Syarat penyelenggaraan pembukuan. Yang pertama, diselenggarakan dengan memperhatikan itikat baik yang mencerminkan keadaan dan kegiatan usaha yang sebenarnya. Yang kedua, diselenggarakan di Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang rupiah, dan disusun dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa asing yang diizinkan oleh Menteri Keuangan. Yang ketiga, diselenggarakan dengan prinsip taat azas dengan stesel aktural dan stesel kas. Yang keempat, pembukuan dengan menggunakan bahasa asing dan mata uang selain rupiah dapat diselenggarakan oleh wajib pajak setelah mendapat izin Menteri Keuangan. Yang kelima, perubahan terhadap metode pembukuan atau tahun buku harus mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal Pajak. Yang keenam, pembukuan sekurang-kurangnya terdiri dari catatan mengenai harga, kewajiban modal, penghasilan dan biaya, serta penjualan dan pembelian sehingga dapat dihitung besarnya pajak yang terutang. Yang terakhir, dokumen-dokumen yang menjadi dasar pembukuan dan pencatatan serta dokumen lain yang berhubungan dengan kegiatan atau usaha pekerjaan bebas pajak wajib disimpan selama 10 tahun. Tujuan penyelenggaraan pembukuan ada 4. Yang pertama, untuk mempermudah pengisian SPT. Yang kedua, untuk mempermudah perhitungan penghasilan kena pajak. Yang ketiga, untuk mempermudah perhitungan PPN dan PPNBM. Yang keempat, untuk mempermudah penyelenggaraan pembukuan, juga untuk mengetahui posisi keuangan dan hasil kegiatan usaha pekerjaan bebas. Perubahan tahun buku dan metode pembukuan. Pada dasar metode pembukuan yang dianut harus taat asas, yaitu harus sama dengan tahun-tahun sebelumnya. Misalnya dalam hal penggunaan metode pengakuan penghasilan dan biaya, metode kas atau aktural, metode penyusutan aktiva tetap, dan metode penilaian persediaan. Perubahan metode pembukuan akan mengakibatkan perubahan dalam prinsip taat asas, yang dapat meliputi perubahan metode dari kas ke aktural atau sebaliknya, atau perubahan penggunaan metode pengakuan penghasilan atau pengakuan biaya itu sendiri. Misalnya dalam metode pengakuan biaya yang berkenaan dengan penyusunan aktiva tetap dengan menggunakan metode penyusutan tertentu. Tempat penyimpanan buku atau catatan dokumen. Buku, catatan, dan dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain termasuk hasil
pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau secara program online wajib disimpan selama 10 tahun di Indonesia, yaitu tempat kegiatan atau tempat tinggal wajib pajak orang pribadi atau di tempat kedudukan wajib pajak orang badan. Perubahan tahun buku dan metode pembukuan. Perubahan terhadap metode pembukuan atau tahun buku harus mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal Pajak. Baik, segitu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.